Anggota Komisi 1 DPRD Lampung Mirzali menyesalkan ketidakhadiran 3 perusahaan dalam rapat dengar pendapat. Hal ini tentu menghambat lancarnya rapat dengar pendapat sehingga menyisakan konflik yang belum terselesaikan hingga saat ini. Yang kedua, rapat ini jauh lebih penting, lebih daya paksanya daripada buat surat. Itu Pak Andi. Dan itu maklum Pak Andi, saya sudah kemarin ada beberapa lembaga juga vertikal, setelah kita ingatkan baru menyadari Pak. Nah sehingga kebutuhan data yang diperlukan itu sebenarnya nggak perlu pakai surat. Apa yang menjadi notulensi di dalam rapat ini, kesimpulan dalam rapat ini, itulah yang harus sama-sama kita penuhi Pak Andi. Jadi saya mohon pertama jangan lagi kita beranggapan, karena kalau begitu nanti kita hadap-hadapkan lembaga nggak bagus. Jadi data-data kan itu bagian dari yang diperlukan dalam rapat. Nah karena kan kita prinsipnya kan kalau di dalam penyelesaian masalah itu kan di DPR ini prinsip mediasi Pak. Mediasi itu artinya jalan tengah. Nah jadi saya pikir data-data tadi tolong sampaikan kepada Pak Kepala Kanwilnya bahwa nanti dibuatkan hasil rapat. Di sini salah satu rapatnya kita nggak bisa menyelesaikan masalah ini kalau kita nggak tahu data fisiknya Pak. Ketidakhadiran 3 perusahaan dalam rapat dengar pendapat juga membuat Ketua Komisi 1 Yozi Rizal kesal. Ketiga perusahaan berdalih sedang berada di luar kota sehingga tidak dapat menghadiri rapat. Yozi menduga adanya permainan mafia tanah dalam permasalahan ini. Perusahaan tadi mereka kirim surat. Nah, jadi dikarenakan pada saat ini kami sedang berada di Jakarta untuk mengikuti rapat tahunan perusahaan. Saya baru tahu ternyata perusahaan itu 3 perusahaan ini hanya 1 karyawannya, mulai dari jajaran direksi mungkin ini ya, sampai dengan karyawan cuma 1 orang, Beni Susanto. 3 perseroan terbatas ini Beni Susanto sendiri. Kalau dia memang perusahaan itu memang berjalan secara nggak mungkin lah, kayak lo orang ini media kan ada rata-rata ini kan pengurus ini ya cabang ya di sini, karena kan kantor pusat di Jakarta kayak media. Makanya saya menenggarai ini ada indikasi praktik mafia pertanahan ini nggak benar ini. Chris Devi selaku kuasa hukum masyarakat mengungkapkan dirinya siap membantu masyarakat Waihui yang terlibat konflik tanah agar mendapatkan haknya. Pihaknya akan meminta bantuan BPN untuk mengungkapkan adanya dugaan mafia tanah. Kami kan mendampingi masyarakat di sana sebagai pemilik tanah di sana, akan mengungkap suatu peristiwa, makanya kita melaporkan kepada BPN bahwa ada indikasi perbuatan-perbuatan mafia pertanahan ini, mafia tanah. Nah ini yang kita minta diungkap. Dan ada indikasi juga bahwa tanah ini terlantar. Sudah sekian puluh tahun dari awal sertifikat terbit yang dimiliki oleh BW sampai hari ini terlantar. Dan kita bicara kemaslahatan orang banyak. Ini punya masyarakat. Intinya kami berjuang untuk masyarakat, kembalikan tanah itu ke masyarakat. Bang, kalau boleh tahu Bang, berapa luasan tanah itu Bang, dan seperti apa sih Bang detail sengketanya dengan Bumi Waris ini? Ya, jadi kalau punya masyarakat itu yang kita dampingi sekarang itu nggak terlalu besar, artinya cuma sekitar 35 hektaran. Cuman lokasi yang kita klaim sebagai milik masyarakat keseluruhan yang dibuat BW sertifikat HGB. Dan ini awalnya milik masyarakat yang diambil oleh mereka, yang disurati oleh mereka, terindikasi bahwa dengan cara-cara yang tidak baik. Nah ini yang kita sedang tuntut, kita laporkan kepada DPR, kita sampaikan kepada DPR provinsi agar dibuka semua berkas itu. Yang paling kita minta kepada DPRD provinsi, nyatakan bahwa betul kalau tanah itu terlantar, kembalikan ke masyarakat. Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Lampung mengklaim pihak BPN tidak berpihak kepada perusahaan yang sedang bersengketa dengan warga. BPN sendiri sudah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Sebenarnya upayanya sudah kita tempuh semuanya melalui seperti tadi peraturan yang kita sampaikan 21/2020 Permendagri terkait kasus pertanahan dan surat yang kita tujukan kepada LBH Gerbang ini sudah kita sampaikan per tanggal 15 November 2021 bahwa di poin dalam surat tersebut adalah ke peradilan. Itu dia mungkin Mas. Tapi itu kan kalau ranahnya kami kan terkesan berpihak kepada korporasi Pak BPN-nya Pak. Enggak, kita sudah memprosesnya seperti tadi. Maksudnya kita tidak ada berpihak karena kita sudah meneliti segala macam dari proses-proses yang ada. Dan itulah kesimpulan yang bisa rekomendasi yang kita berikan. Sepihak atau melibatkan dari pihak Pak? Dalam ini bisa kita turun sendiri, kita melihat seperti tadi, dan bisa juga kita melibatkan para pihak-pihak yang lain. Belum adanya titik terang perselisihan lahan tanah antara masyarakat desa Waikui dengan 3 perusahaan milik Bumi Waras membuat Komisi 1 DPRD Lampung akan menjadwalkan ulang rapat dengar pendapat.